Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Hari ini kita masuk ke kuliah kita ke pertemuan ke-6 tentang computer security ya, untuk mata kuliah information security. Nah, tapi buat kamu yang belum subscribe ya, diklik dulu tombol subscribe-nya ya yang ada di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan informasi yang bermanfaat seputar dunia IT. Nah, ngomongin tentang keamanan dari komputer, ada banyak ancaman ya, dan ancaman itu secara logik maupun secara fisik ya terhadap keamanan komputer kita. Nah, yang pertama itu adalah software-software yang tidak bertanggung jawab ya, atau malicious software, antara lain itu virus, kemudian trojan, dan juga worm. Nah, virus ini merupakan ancaman ya, baik secara pribadi maupun bisnis. Nah, virus ini merupakan program yang bisa menggunakan dirinya sendiri ya, dengan menempelkan diri ke kode program yang lain. Nah, virus ini tentu saja beroperasi tanpa pengetahuan dan keinginan pemakai. Yang tahu-tahu udah tertular virus komputer seperti itu ya. Jadi tidak diundang istilahnya ya. Nah, virus itu punya sejarah yang panjang ya, dari tahun 80-an ya. Mulai tahun 81 itu ditemukan virus untuk Apple II ya. Merupakan virus pertama yang sifatnya liar ya. Kemudian tahun 83 itu ada virus yang sudah didokumentasikan ya. Kemudian tahun 86 itu trojan ya. Kemudian tahun 89 itu ada AIDS trojan. Tahun 95 muncul virus konsep, dan tahun 98 Back Orifice ya, dan Strange Brew. Tahun 99 itu Melissa, kemudian Corner, Twisted, dan Bubble Boy. Tahun 2003 itu muncul Slammer, Sobig, Lovegate, Feature, Blaster, Alcia, dan Minimail. Tahun 2004 muncul iWorm, Netsky ya. Kemudian iWorm Bagel. Tahun 2005 itu muncul email worm, Win32, Zavi, Networm, dan sebagainya ya, hingga tahun-tahun terakhir ini. Jadi banyak sekali udah bermunculan berbagai macam varian dari virus ya, virus trojan dan juga worm yang ada di dunia komputer. Nah, karakteristik virus itu seperti apa ya? Nah, virus itu berada di memori dan menggandakan dirinya sendiri ya, saat program yang ditempelinya berjalan. Setelah program selesai, nah virus ini tidak lagi berada di memori. Nah, kemudian virus itu bisa mengubah dirinya dengan mengubah kode ya, supaya tampak berbeda-beda ya. Setiap kali menulari dia bisa berubah-ubah ya. Nah, virus bersembunyi, bagaimana cara virus bersembunyi? Dia mengenkripsikan dirinya ke dalam simbol yang sifatnya kriptik atau aneh-aneh ya, seperti itu. Kemudian dia mengubah data directory disk untuk mengkompensasi virus byte tambahannya, karena jelas virus ini berupa program juga, jadi dia butuh ruang juga ya, sehingga dia mengubah data directory disk untuk menipu ya sebenarnya. Nah, kemudian dia menggunakan algoritma siluman ya untuk meredaraktis data. Nah, virus itu bekerjanya itu ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah fase inspeksi ya, kemudian
fase menyerang atau attack. Nah, pada fase infeksi, ya, dia akan menempeli kode program, ya, kode program virus itu akan ditempel ke sebuah file exe atau file header. Ya. Nah, oleh virus itu file headernya diubah menjadi kode virus itu sendirinya. Jadi dia langsung ke virus, kode virus, baru dia akan menjalankan program yang aslinya. Jadi dia jumping langsung, ya, dari file headernya, dari information pointernya itu langsung dirubah, langsung menjalankan kode virus tersebut. Baru setelah itu dia menjalankan program yang aslinya. Ini pada saat melakukan fase infeksi. Nah, pada saat fase menyerang, attack, dia akan mengacak-acak file, ya. Dia akan mengacak file, ya. Jadi file yang tadinya rapi, file A, urutan page-nya berurutan, nah itu akan diacak sama dia, ya. Sehingga yang terjadi itu adalah komputer itu menjadi lambat, ya, karena file-filenya ini tidak berurutan atau berantakan seperti itu. Jadi terasa di kita itu kok komputernya jadi lambat, ya, hanya karena virus sudah masuk tahap penyerangan. Nah, banyak alasan orang itu membuat virus. Yang pertama itu ada proyek penelitian yang mungkin saja di laboratorium antivirus itu dibuat virus komputer dan dibuatkan antivirusnya seperti itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian prank ini sekarang lagi ngetren-ngetrennya, ya. Jadi ngeprank segala macam untuk bikin kejutan dan sebagainya, itu juga bisa salah satu alasan kenapa orang membuat virus komputer. Berikutnya ini merusak sifatnya atau vandalisme. Entah dia mau menyerang target tertentu dan sebagainya, dan sifatnya merusak atau vandalisme. Kemudian menyerang perusahaan tertentu, ya. Bisa jadi misalkan menyerang Microsoft atau menyerang Apple atau menyerang perusahaan yang lain yang menjadi targetnya virus tertentu. Ini bisa saja terjadi, ya. Berikutnya itu menyebarkan pesan politik, ya. Misalkan untuk pemilihan presiden apa seperti itu, bisa jadi, ya, orang membuat virus tertentu. Kemudian cari keuntungan pribadi, ini juga bisa, terutama oleh hacker-hacker jahat, ya, untuk mengambil keuntungan dari kartu kredit, dari tagihan orang dan sebagainya. Kemudian pencurian identitas, ini bisa saja terjadi, ya, misalkan data-data pemerintah yang bocor dan sebagainya, seperti itu bisa terjadi. Kemudian mata-mata juga bisa dilakukan oleh negara asing terhadap negara kita, itu bisa terjadi. Kemudian pemerasan itu juga bisa salah satu motivasi kenapa orang membuat virus. Jadi banyak sekali alasan kenapa orang membuat virus. Nah, kemudian kita lihat kalau tanda-tanda komputer kita terkena virus apa saja. Muncul misalkan masalah perangkat keras, walaupun tidak selalu, ya, masalah perangkat keras itu disebabkan oleh virus, tapi bisa saja kalau masalah perangkat keras ini muncul sebagai akibat adanya virus komputer, misalkan hard disk. Kemudian muncul suara beep tanpa tampilan, itu bisa salah satu tanda adanya virus. Kemudian antivirus mengatakan ada virus, ya, ini sudah dideteksi, ya. Kemudian label hard disk berubah, misalkan, itu bisa saja terjadi. Kemudian muncul error pada komputer, ini juga salah satu tandanya ada virus komputer.
menyebabkan komputer menjadi lambat. Ini yang paling sering terjadi ya. Komputernya jadi lambat ya, nggak seperti biasanya. Nah, itu salah satu tandanya kamu terkena virus di komputer kamu. Kemudian tidak bisa menjalankan sistem operasi karena misalkan boot sektornya korup dan sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi. Kemudian file tiba-tiba menghilang. Ada file yang kamu biasa simpan, ini dibuka, tapi tiba-tiba menghilang. Padahal kamu ngerasa nggak pernah ngehapus ya. Kemudian lampu harddisk berkedip cepat. Ini bisa saja terjadi dan komputer menjadi lambat. Kemudian browser Internet Explorer tiba-tiba freeze, nggak bisa digunakan. Terus ada teman bilang terima pesan, tapi kamu nggak pernah ngerasa mengirimkan email atau pesan tersebut. Nah, bisa terjadi. Nah, bisa saja terjadi seperti ini. Nah, beda virus sama worm. Nah, kalau worm sebenarnya mirip, dia sama-sama software yang tidak bertanggung jawab ya. Cuman kalau worm itu dia menyebar itu tidak membutuhkan intervensi manusia. Nah, sedangkan virus itu membutuhkan intervensi manusia, misalkan mengklik sesuatu atau memasukkan flash disk dan sebagainya. Nah, terus worm itu bisa menyebar dan menggunakan memori serta jaringan. Nah, tapi dia tidak menginfeksi file. Nah, sedangkan virus itu tidak menyebar lewat jaringan, tapi dia lewat misalkan pertukaran media, hard disk, atau kamu membuka attachment dan sebagainya seperti itu. Nah, worm ini lebih tampaknya lebih berat daripada virus ya, karena dalam sekejap dia langsung menulari jutaan komputer. Ini banyak kasus di dunia di mana worm itu seperti worm Lambda dan sebagainya itu menyerang jutaan komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Seperti itu. Jadi worm itu lebih cepat menyebarnya dibandingkan virus. Nah, tanda-tanda serangan virus ini program lebih lambat daripada biasanya. Kemudian hard disk tiba-tiba kehabisan ruangan karena dimakan terus. Kemudian nama file menjadi aneh, tidak dikenali ya. Kemudian programnya berperilaku aneh, kehabisan memori dan sumber daya. Jadi kalau virus itu lebih cepat menghabiskan ruangan hard disk ya, untuk virusnya ya. Nah, kemudian tahapan virus itu adalah pertama itu desain. Jadi virus itu mulai dirancang ya. Kemudian virus itu mereplikasikan atau menggandakan dirinya yang menyerang file-file exe, file-file com dan sebagainya yang berupa executable. Kemudian launch itu virusnya mulai berjalan. Nah, kemudian muncul deteksi ini antivirus. Jadi kalau kita menggunakan antivirus, nah, nanti akan muncul dideteksi bahwa ada virus di komputer kita. Kemudian incorporation atau virusnya mulai dikendalikan ya. Kemudian virusnya mulai dihapus, dieliminasi. Itu tahapan dari siklus hidup virus. Nah, kemudian kategori virus itu dibagi berdasarkan apa yang mereka infeksi dan bagaimana menginfeksinya. Nah, jenis virus itu ada sistem sektor atau boot virus. Ini menyerang master boot record di hard disk yang biasanya kita gunakan untuk meloading sistem operasinya. Virus jenis ini menyerang boot sektor. Kemudian file virus, ini file virus yang menyerang file-file exe. Kemudian makrovirus itu virus yang menyebar melalui dokumen, misalkan makro di dokumen Word, di dokumen Excel, PowerPoint, dan Microsoft Access ya, jenis Microsoft Office dokumen ya. Kemudian source code virus, virus yang menyerang source code. Kemudian network virus, virus yang menyebar melalui jaringan.
Nah, bagaimana cara virus menginfeksi? Nah, ada yang disebut dengan stealth virus. Ini bisa bersembunyi dari program antivirus. Kemudian ada virus yang bisa berubah-ubah karakteristiknya, itu disebut dengan polymorphic virus. Kemudian cavity virus, ini ukuran filenya selalu sama pada saat menginfeksi. Kemudian tunneling virus, itu mereka menyembunyikan dirinya di bawah antivirus saat menginfeksi. Kemudian virus yang bersifat kamuflase, jadi menyamar seolah-olah aplikasi yang dipakai oleh user. Seperti kalau di militer itu kan kamuflasenya itu menggunakan daun ya, atau pohon, seolah-olah pohon, padahal itu tentara musuh seperti itu. Nah, metode deteksi virus itu pertama kita lakukan scanning, kemudian melakukan integrity checking, dan juga interception atau melakukan pencegatan. Dan ini semua dilakukan oleh antivirus ya. Nanti kita lihat ada beberapa antivirus yang bisa menggunakan ya. Nah, software antivirus yang banyak digunakan itu antara lain McAfee, kemudian Kaspersky, ini yang saya gunakan di komputer saya ya. Kemudian juga Norton antivirus, kemudian Trend Micro itu punya Apex One dan Offscan ya. NG itu antivirusnya, serta PCC Link ya, Trend Micro. Kemudian ada juga Asset dan juga Sophos antivirus. Alternatif yang lain kamu bisa menggunakan Panda, kemudian Avast, Bitdefender, Avira, dan Webroot. Jadi ada banyak software antivirus, dan saran saya berlangganan selama setahun. Itu kalau nggak salah harganya itu antara satu komputer ya setahun itu Rp150.000 lah, Rp150.000 untuk satu komputer per tahun. Jadi kalau per bulan itu sekitar 15.000 kurang ya. Saya rasa dengan Rp15.000 untuk mengamankan komputer kita dari serangan virus itu masih tergolong murah ya. Yang paling berharga sebenarnya yang ada di komputer kita itu bukan hardware-nya itu sendiri, tapi data yang ada di dalam komputer kita. Nah, makanya kita harus mengamankan komputer kita itu menggunakan software antivirus. Nah, mungkin kamu pernah nonton film Troy. Ini filmnya dibintangi ya oleh Brad Pitt ya. Kemudian ada Eric Bana dan juga Orlando Bloom. Ini film Troy ini tahun 2004 nih kalau nggak salah ya, tentang peperangan antara kerajaan Troy dan kerajaan Sparta. Nah, dari sinilah muncul istilahnya Trojan Horse, karena dulu waktu itu kerajaan Troy itu mengirimkan sebuah patung kuda terbuat dari kayu ya, seolah-olah tanda menyerah ke kerajaan Sparta. Ternyata di dalam kuda tersebut isinya adalah puluhan tentara Troy, dimasukkan ke jantung pertahanannya Sparta, sehingga akhirnya pada saat tengah malam tentara Troy itu keluar dan membumi hanguskan kerajaan Sparta. Nah, dari situlah muncul istilah Trojan Horse ya, dari istilah Troy ini. Nah, kalau kamu belum nonton filmnya, tonton dulu ya, bagus banget. Film tentang sejarah Yunani di situ ya. Dari sinilah muncul Trojan Horse di dunia teknologi informasi. Jadi Trojan itu sebuah program kecil yang berjalan di belakang pada komputer yang terinfeksi. Nah, jadi dengan bantuan Trojan, penyerang mendapatkan akses ke
password yang sudah terdapat di komputer yang sudah terinfeksi Trojan dan bisa melakukan apapun, misalkan membaca dokumen pribadi, menghapus file, menampilkan gambar, atau menambahkan pesan di layar ya. Dari sinilah istilah Trojan itu berasal dari Troy, Troy itu. Nah, cara kerja Trojan, nah dia penyerang sudah mendapat akses ke sistem yang sudah tertanam Trojan pada saat online. Dengan akses tersebut, nah, bisa dia melakukan aksi penyerangan berikutnya. Jenis Trojan itu ada berbagai macam, antara lain ada akses Trojan ya, kemudian data sending Trojan, destructive Trojan, denial of service attack Trojan, kemudian proxy Trojan dan FTP Trojan, serta security software disabler. Ini antara lain Trojan yang sering muncul di komputer. Apa yang dicari oleh pembuat Trojan? Nah, banyak itu, antara informasi kartu kredit, kemudian data akun, email address, password, username, dan sebagainya. Kemudian dokumen rahasia, kemudian data keuangan, nomor rekening bank, nomor jaminan sosial, asuransi, dan sebagainya, termasuk jadwal korban, dan juga memanfaatkan komputer online tersebut untuk kegiatan ilegal ya, seperti hacking, scan, flood, atau masuk komputer lainnya di jaringan atau di internet. Jadi benar-benar jahat ini Trojan ini ya, karena sudah memanfaatkan komputer kita untuk kejahatan, padahal bukan kita yang melakukannya, tapi attacker tersebut. Cara Trojan masuk itu misalkan melalui aplikasi instant messenger, internet chat, attachment, physical access, browser, dan software box. Cara Trojan masuk salah satu software box, kemarin kejadian yang waktu bulan Maret itu mereka menyerang Microsoft Exchange, sehingga vulnerability atau kelemahan yang ada di Microsoft Exchange tersebut dimanfaatkan oleh penyerang yang menanamkan Trojan ke sana. Nah, kemudian juga melalui net bias atau file sharing, Trojan masuk, kemudian program palsu, kemudian situs yang tidak bisa dipercaya, dan juga usaha server gratis. Itu salah satu cara Trojan masuk, dari download file, game, screensaver, ya. Kemudian software-software yang dibuat oleh pegawai yang menggerutu atau kecewa terhadap perusahaan, bisa jadi. Indikasi ada Trojan itu DVD atau CD-ROM terbuka dan tertutup sendiri, kemudian layar komputer turun naik, kemudian wallpaper tiba-tiba berubah, dokumen atau pesan tiba-tiba tercetak ke printer dengan sendirinya. Kemudian browser komputer berperilaku aneh atau muncul tab yang tidak dikenal. Kemudian Windows berubah sendirinya warnanya, setting warnanya, screensaver berubah, tombol kiri dan mouse kanan bertukar fungsi, kemudian pointer mouse tiba-tiba menghilang, pointer mouse bergerak dan berfungsi sendiri, tombol start Windows menghilang, muncul kotak chat di komputer korban. ISP komplain ya kalau ada komputer tersebut yang melakukan IP scanning ya, karena itu kerjaannya si Trojan sebenarnya. Kemudian komputer shutdown dan power off dengan sendirinya, taskbar menghilang, password akun berubah, atau ada orang asing bisa mengakses akun yang asli kita. Muncul tagihan yang aneh pada kartu kredit, komputer monitornya tiba-tiba mati dan nyala sendiri, terus modem tiba-tiba dial dan connect ke internet dengan sendirinya. Kontrol Alt Del itu
tidak bisa digunakan lagi ya. Kemudian saat komputer reboot muncul pesan bahwa masih ada user yang terkoneksi, padahal kita tidak ada menggunakan, hanya kita saja yang menggunakannya. Nah, banyak port yang digunakan oleh Trojan untuk masuk ya. Salah satunya itu biasanya menggunakan port-port yang di atas 1024 ya. Jadi misalkan Trojan Orifice menggunakan protokol UDP, port yang digunakan itu port 31337 atau 338. Kemudian Deep Throat 2140 dan 3150, NetBus 12345 dan 346. Kemudian Amount 12361 dan 12362. NetBus 2 Pro itu 20.304, Girlfriend 21544 dan Master Paradise. Ada beberapa port yang digunakan di situ ya, bisa melihat. Jadi banyak port yang di atas 1024 ya. Inilah yang digunakan oleh Trojan untuk masuk maupun untuk menyerang. Nah, itu tadi kita bicara tentang software-software yang berbahaya yang menyerang keamanan komputer kita ya, antara lain virus dan worm serta Trojan. Nah, kita lihat sekarang tentang keamanan laptop itu sendiri ya, secara fisikal dan juga secara information. Nah, untuk mengamankan secara fisik ada banyak perangkat yang bisa kita gunakan ya. Selain pertama menggunakan kabel pengunci ya, dan kuncinya dan ditautkan ke tembok atau ke meja ya. Menggunakan steel kabel lock, kemudian laptop tie down bracket untuk mengamankan, kita menggunakan pengunci juga. Kemudian kita menggunakan meja laptop yang portable, bisa dipindah ke kemari dan aman. Kemudian troli juga bisa, dan laptop locker juga untuk mengunci laptop tersebut. Jadi ini sifatnya mengamankan secara fisik ya. Nah, kemudian sebaiknya kita juga menggunakan laptop alarm. Jadi kalau kabel powernya laptop tersebut dicopot, dia akan bunyi ya. Kemudian mouse-nya dicopot, dia juga akan bunyi. Kemudian mouse-nya dipindah-pindahkan, dia juga akan bunyi alarm. Kemudian kalau ada yang mencoba men-shutdown atau men-suspend, dia juga akan berbunyi, sehingga kita tahu bahwa laptop kita ada yang mau mencuri. FlexiSafe ini merupakan semacam deposit box ya, yang menggunakan kunci pengaman, sehingga kalau misalkan kita meninggalkan kantor, kita bisa masukkan ke dalam locker tersebut ya. Kemudian master lock ini digunakan untuk mengunci laptop kita, dan kabel bahasanya kita bisa tautkan ke tempat yang aman, misalkan ke tiang atau ke meja ataupun ke lemari. Nah, untuk mengamankan laptop dari pencurian itu kita bisa gunakan locking station, kemudian security kabel locking seperti tadi, kemudian remote laptop security. Jadi maksudnya semacam remote mobil ya. Kemudian kalau ada kartu PCMCIe, keluarkan ya, jangan dipasang di situ. Kemudian gunakan personal firewall atau antivirus. Kemudian gunakan security gadget atau alarm tadi. Dan juga gunakan software untuk melakukan tracking. Nah, untuk melindungi data sensitif, itu kamu bisa menggunakan NTFS security untuk file sistemnya ya. Jadi jangan menggunakan FAT untuk FAT32. Kemudian kamu disable user guest-nya,
nama administratornya kamu ganti, kemudian gunakan administrator dummy atau administrator palsu, ya. Kemudian hilangkan user yang login terakhir ya. Kemudian aktifkan encryption file system. Kamu juga bisa gunakan biometrik untuk security-nya ya. Jadi gunakan sidik jari dan pengenalan wajah untuk membuka laptop sehingga orang lain nggak bisa membukanya. Kemudian port inframerah kamu disable. Kemudian data itu harus selalu di backup secara rutin, baik itu harian, mingguan maupun bulanan ya. Jadi data inilah sebenarnya yang paling penting dari laptop kamu, bukan laptopnya itu sendiri. Jadi datanya itu harus kita amankan. Nah, kemudian gunakan offline storage untuk memindahkan data. Nah, wireless juga muncul menimbulkan ancaman di situ ya. Jadi kalau menggunakan wireless itu aktifkan wireless equivalent privacy atau WPA untuk keamanannya. Kemudian MAC address control juga. Kemudian gunakan enkripsi end to end. Kemudian gunakan VPN kalau kamu connect ke kantor. Dan juga hati-hati jangan sembarang terkoneksi ke akses point yang tidak jelas karena data kamu bisa dicuri. Nah, supaya laptop misalkan yang pencurian tidak digunakan, itu pasang password pada BIOS sehingga begitu mau masuk dihidupkan itu kesulitan orang yang mau masuk tersebut ya. Kemudian pasang login pada passwordnya ya. Kemudian gunakan encryption file system sehingga kalau hard disk yang dipindahkan itu datanya tidak bisa dibaca. Gunakan biometrik, pengenalan sidik jari atau pengenalan tangan atau wajah dan suara ya. Sehingga tidak sembarang orang bisa membuka. Dan juga gunakan software pelacak. Nah, tips keamanannya adalah selalu pasang antivirus software dan firewall. Ya, gunakan kabel lock di laptop ya sebagai pencegahan visual. Nah, gunakan software asset tracking dan recovery. Kemudian investasi pada advanced data protection. Nah, akan backup secara berkala, baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Jauhkan laptop agar tidak terlihat. Karena orang kalau udah lihat pasti kepengen gitu ya. Jadi hindari laptop tidak dijaga di tempat umum. Gunakan enkripsi untuk datanya ya. Jangan menulis password dimanapun nih, hati-hati ya. Seringan user supaya mudah passwordnya ditempel bahkan di monitor, hati-hati. Gunakan bel alarm dan kunci port yang tidak digunakan. Jadi misalkan PCMCI dan sebagainya kalau tidak digunakan ditutup saja ya. Itu. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas tentang keamanan komputer, baik dari ancaman fisik, pencurian dan sebagainya, maupun juga secara software, ancaman dari malicious software yang tidak bertanggung jawab seperti virus, worm, dan trojan ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, bisa kamu kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Dan kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan pastiin buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasi di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.